Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat Sultan Hardi MA selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fahrah Fadila dengan nomor NIM 20240510310029 dari kelas 1B Prodi S1 Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Mataram. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu penggolongan obat. Sebagai masyarakat yang peduli akan kesehatan, memahami penggolongan obat itu sangatlah penting agar kita dapat menggunakan obat dengan bijak, tepat, dan aman. Dalam video ini, saya akan menjelaskan berbagai jenis penggolongan obat berdasarkan penggunaannya, dari obat bebas hingga obat keras yang memerlukan resep dokter. Dan semoga materi yang saya sajikan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan kita semua. Selamat menyimak dan mari bersama-sama untuk mewujudkan kesadaran akan penggunaan obat yang bertanggung jawab. Nah, teman-teman, sebenarnya apa sih itu penggolongan obat yang ada di Indonesia? Oke, penggolongan obat berdasarkan jenis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes nomor 949 tahun 2000, obat berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi 5 golongan. Yang pertama itu adalah obat bebas, yang kedua obat bebas terbatas, yang ketiga obat keras, yang keempat itu adalah ada yang namanya obat wajib apotik dan obat psikotropika dan narkotika. Nah, yang pertama itu adalah obat bebas. Logo obat bebas itu berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Nah, obat bebas itu merupakan obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter atau kita sebut juga dengan over the counter. Dan obat bebas ini ada namanya obat bebas dan obat bebas terbatas. Untuk obat-obat bebas ini teman-teman bisa mendapatkan obat bisa di Alfamart, bisa di Indomart atau di toko-toko obat, tidak harus di apotek. Contohnya apa? Nah, contohnya itu adalah vitamin, paracetamol, selep. Ini bisa diperoleh secara bebas tanpa resep dokter. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kemudian ada yang namanya obat bebas terbatas. Nah, dulu disebut dengan daftar obat W. Ini adalah obat-obat tertentu yang masih dapat dibeli di apotek tanpa resep dokter. Nah, ini agak lebih diatur, agak lebih di close monitoring dibandingkan dengan obat bebas sebelumnya yang berwarna hijau. Nah, jadi obat ini itu logonya seperti apa? Nah, obat ini itu berwarna biru. Nah, jadi logonya itu berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Kenapa bebas terbatas? Jadi biasanya penggunaannya selalu ada peringatan pada kemasan obat, yaitu tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasarkan warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam. Seperti apa peringatannya? Contohnya adalah peringatan nomor 1. Awas obat keras, itu bacalah aturan pakainya, karena biasanya obat bebas terbatas adalah obat keras yang masih boleh diberikan tanpa resep dokter, sehingga perlu ada beberapa peringatan. Kemudian ada peringatan nomor 2, awas obat keras hanya untuk dikumur, jangan ditelan. Nah, biasanya ini adalah untuk obat-obat penggunaan luar, ya obat yang tidak ditelan. Kemudian ada lagi peringatan nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari tubuh. Kemudian peringatan nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Dan peringatan nomor 6 itu awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Jadi adalah bahwa obat keras yang masih digunakan secara bebas tanpa resep dokter, namun perlu adanya beberapa peringatan yang harus disertakan di kemasan obat. Contohnya apa? Nah, ini contohnya konidin. Contohnya adalah obat-obat antiseptik, obat kumur, obat keras, obat cacing, kemudian ada obat batuk. Nah, teman-teman, bisa lihat logonya terdapat pada gambar seperti ini. Jadi, kalau
ketemu obat-obatan dengan logo seperti ini, kita harus menginformasikan kepada pasien bahwa baca peringatannya. Nah, kemudian dengan obat keras. Obat keras ini adalah obat yang harus digunakan dengan resep dokter. Kita tidak boleh menggunakan obat ini tanpa resep dokter. Walaupun kebanyakan di Indonesia kita lihat banyak obat-obat dengan logo seperti ini dapat digunakan secara bebas, namun tidak sesuai dengan aturan, dan semestinya ini harus dimonitor dan atas pengetahuan dokter atau apoteker, karena risiko efek samping yang bakalan terjadi jika penggunaan obat tidak sesuai dengan aturan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah Amoxan. Kemudian ada yang namanya erythromycin. Biasanya adalah golongan-golongan antibiotik. Itu semuanya adalah obat keras yang digunakan secara peroral ataupun digunakan apalagi secara intravena. Nah, teman-teman, kemudian ada lagi namanya obat wajib apotik, teman-teman. Perlu ketahui bahwa obat wajib apotik adalah obat keras yang masih dapat diberikan oleh apoteker, pengelola apotik tanpa menggunakan resep dokter. Jadi, ini tujuannya adalah untuk memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, atau obat yang digolongkan dalam obat wajib apotik adalah obat yang diperoleh bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Nah, obat wajib apotik itu adalah obat-obat yang sering apoteker karena skillnya, karena kemampuannya atau pemahamannya yang terkait dengan obat, sehingga dapat memberikan obat berdasarkan pemahaman si apoteker. Namun hanya obat-obat yang ada di daftar wajib apotik. Jadi ada referensinya. Di situ berisikan bahwa obat-obat yang masuk daftar wajib. Nah, jadi seorang apoteker itu memiliki wewenang untuk bisa merekomendasikan obat tersebut tanpa pasien harus ke dokter terlebih dahulu, tanpa pasien harus membawa resep obat terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadi itu ada beberapa contoh. Misalnya kalau Anda mau membeli asam difloxanak, asam mefenamat, ibuprofen, CTM, atau obat luar seperti obat selep, itu salah satu beberapa contoh di mana apoteker bisa memberikan obat tersebut tanpa perlu konsultasi dengan dokter sebelumnya. Kemudian obat psikoterapika dan narkotika diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 dengan logo seperti ini. Kemudian obat psikoterapika merupakan zat atau obat baik ilmiah atau sintesis bukan narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, obat-obat seperti ini perlu perlaporan khusus dan perlu monitoring karena kemungkinan efek samping dan penyalahgunaan. Jadi menurut undang-undang obat psikoterapika dibagi atas dua golongan. Nah, golongan pertama itu adalah hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan, dilarang untuk diproduksi dan digunakan untuk pengobatan. Nah, contohnya diantalamin dan metavitamin. Kemudian yang kedua, golongan 2, 3, dan 4 dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah didaftarkan. Misalnya diazepam, biasanya obat ini sering digunakan untuk sedatif, untuk mengatasi kegelisahan, mengatasi kecemasan, mengatasi gangguan tidur. Kemudian fenobarbital, lorazepam, dan chlordiazepam itu adalah obat-obat psikoterapika golongan 2, 3, dan 4. Kemudian obat narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, biasanya obat analgetik yang paling tinggi, contohnya morfin, adalah dari golongan narkotika. Ini sangat perlu diawasi dan dipandang ketat, dan biasanya apoteker perlu membuat formulir tertentu untuk melakukan permintaan atau pemesanan obat narkotika, dan perlu pelaporan khusus untuk pengguna obat-obat golongan narkotika. Jadi sangat diawasi dan dipantau ketat. Nah, teman-teman, contohnya itu seperti apa? Contohnya yaitu kodein dan morfin
morfin. Kenapa? Karena ada kemungkinan disalahgunakan atau penyalahgunaan, dan yang paling dikhawatirkan adalah obat ini menyebabkan ketergantungan. Nah, jadi obat ini juga dibagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah tanaman papaver, somniferum, kemudian heroin, kannabisa. Kemudian yang kedua adalah obat narkotika golongan kedua dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya morfin dan garam-garamnya petidin. Nah, morfin ini adalah biasanya orang-orang yang mengalami penyakit dengan rasa sakit yang tinggi, seperti pasien-pasien pada pasien kanker. Nah, itu sudah tidak bisa lagi diberikan pada pasien-pasien dengan keluhan rasa sakit atau rasa nyeri yang tinggi seperti kanker. Nah, itu sudah tidak bisa lagi diberikan analgetik level rendah, kecuali hanya morfin karena rasa sakit yang sangat tinggi, dan morfin adalah golongan analgetik tertinggi untuk menghilangkan rasa nyeri. Nah, selanjutnya kemudian adalah obat-obat narkotika golongan ketiga dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan distribusi. Nah, jadi obat diatur oleh pemerintah, contohnya adalah kodein yang berperan sebagai obat batuk. Demikianlah penggalan obat berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2000 yang telah saya paparkan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan membantu kita semua dalam menggunakan obat secara bijak dan sesuai aturan. Ingatlah, penggunaan obat yang tepat itu tidak hanya mendukung kesembuhan, tetapi juga mencegah efek samping yang merugikan. Jika ragu, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan mari bersama-sama untuk menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.